Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi di dalam Resapi edisi bulan Desember tanggal 2 ya, tanpa terasa. Sangat cepat sekali waktu berlalu. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah yang penuh kasih, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Hanya dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Resapi pada pagi hari ini saya memberikan judul Belajar Mendengar. Dan kita akan baca dari Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Matius 11 ayat 16 sampai 19, demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19 tadi, di situ Yesus mengumpamakan masyarakat yang dihadapinya saat itu sebagai anak-anak di pasar yang tidak menari ketika mendengar suara seruling dan tidak bersedih ketika mendengar lagu perkabungan. Ini menggambarkan penolakan manusia terhadap Tuhan, serta terhadap utusan-utusan yang dikirim olehnya. Orang-orang itu berkeras dengan pandangannya sendiri, sampai-sampai Tuhan diminta untuk menuruti kemauan mereka. Yohanes mereka sebut kerasukan setan lah, karena tidak mau makan dan minum, sementara Tuhan ketika makan minum, dia dikatakan orang-orang di situ sebagai pemabuk gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu adalah pribadi-pribadi yang keras kepala, yang menuntut pihak lain untuk menuruti apapun keinginan mereka. Acuannya adalah kemauan sendiri, bukan apa yang benar, bukan pula demi kebaikan bersama, tetapi berdasarkan keinginannya sendiri. Kita akan berkembang kalau mau mendengarkan sebenarnya. Berkeras dengan pendapat sendiri, tidak mau belajar dan tidak mau diubah hanya akan membuat kita merasa menjadi pribadi yang terlihat lemah begitu ya kalau kita mendengarkan orang lain. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius tadi sebenarnya kita banyak belajar harusnya ya, bahwa tidak selamanya apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi pendapat kita, itu adalah selalu benar, selalu yang terbaik begitu ya. Sementara ketika kita mendapatkan masukan-masukan dari orang lain yang mungkin itu baik, terkadang kita tidak bisa menerima itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita merasa ketika kita menerima pendapat orang lain, maka kita merasa kita ini kecil, kita ini tak berdaya begitu ya. Jadi kita akan hilang jika kita mendapatkan masukan-masukan dari orang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari memasuki masa-masa menjelang kelahiran Yesus ini. Kita mungkin banyak kepanitiaan Natal, mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang di situ memerlukan pendapat-pendapat atau masukan-masukan. Mari kita belajar untuk mendengarkan bahwa tidak selamanya apa yang kita terima dari orang lain itu buruk bagi kita ketika kita tidak sama pemikirannya.
Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak suka mengeraskan kepala, yang menuntut pihak lain untuk menuruti apapun keinginan kita. Acuan kita adalah bersama-sama untuk bisa mewujudkan hal-hal baik demi kebaikan bersama. Kita akan berkembang kalau mau mendengarkan, berkeras kepala dengan pendapat sendiri dan tidak mau belajar dan tidak mau diubah hanya untuk membuat kita menjadi pribadi yang begitu-begitu saja akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar mendengar suara orang lain. Kiranya Yesus Raja Gereja memberkati kita semua. Amin.